wajib menyiapkan pakaian bayinya dulu. Nah, jadi seperti ini cara menyiapkannya. Kita buat seperti bedongan. Bajunya sudah kita taruh di dalam. Popoknya juga. Ini untuk sarung tangan dan sarung kaki satu-satu ya yang kalian siapkan. Kemudian kita lipat. Oke. Terus bidannya silahkan langsung menggunakan APD. Jangan lupa pakai masker ya. Saya tidak disediakan masker kan? Pakai masker. Nyalakan lampu sorot 60 cm 60 watt. Jadi benar-benar di dekat bayinya ya. Oke. Kemudian kita cuci tangan ya. Jadi pada saat kita mau ambil bayinya udah siap semuanya, jangan sampai bayinya kita tinggalin gitu ya. Nanti walaupun dia belum bisa guling-guling tapi bahaya ya kan. Cuci tangan 6 langkah. Oke, kita pakai APD. Pakai apa namanya? Handscoon gitu ya. Prinsipnya apa? Prinsipnya? Terus semuanya sudah siap ya. Ini kan prinsipnya bersih. Walisnya kok belum dibuka-buka-buka, kan prinsipnya bersih ya. Oke. Ya. Selamat pagi Ibu. Ya, perkenalkan Bu, saya Bidan Alisya. Saya yang kemarin semalam nolongin persalinannya Ibu tadi subuh ya. Selamat atas kelahiran bayinya ya Bu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayinya Ibu. Jadi tujuan dari pemeriksaan fisik ini Bu sebetulnya adalah untuk mengetahui apakah bayinya Ibu itu normal dan untuk mendeteksi apakah ada kelainan atau tidak. Tapi Ibu nggak usah khawatir. Jadi ini hanya sekedar untuk mendeteksi saja. Jadi kalau memang ditemukan adanya suatu ketidaknormalan, bisa kita tangani secara cepat. Jadi seperti itu ya Bu ya. Apakah bersedia Bu? Ya baik, saya pinjam dulu ya Bu, nanti saya segera kembalikan bayinya. Jadi info konsen seperti itu ya. Oke, bayinya kita ambil. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Ada 4 sub pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Yang pertama adalah antropometri. Oke, antropometri. Jaga kehangatannya ya. Dan perlakukan bayi ini seperti bayi, bukan pantul ya. Oke, kita cek dulu berat badannya. Oke, berat badan. Ya. Berat badannya berapa? Oke, normalnya 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Ini berat badan bayi ini adalah 3.000 gram. Oke, kita jaga kehangatannya. Panjang badannya. Kita cek. Hadapkan bayi ke depan gitu ya. Kemudian tumit kakinya itu harus menempel, harus rata. Normalnya adalah 48 sampai dengan 52 cm. Oh, panjang badan bayi ini adalah 49 cm. Jadi pada saat ujian kalian seperti itu ya. Walaupun kalian ngobrol seperti orang gila ya memang harus seperti itu ya supaya kalian hafal. Oke, jaga kehangatan lagi. Sekarang kita ke lingkar kepala ya. Lingkar kepala. Oke, angkat sedikit bayinya. Circumferentia subocciput pragmatica. Normalnya adalah 32 cm. Oke. Circumferentia mentopragmatica. Normalnya adalah 34 cm. Tadi kalian sudah belajar ya. Circumferentia fronto-occipitalis melewati kedua kedua telinga. Normalnya adalah 34 cm ya. Circumferentia
mento occipitalis ya. Dari sini langsung ke mento occipitalis boleh. Normalnya adalah 35 cm. Tadi kalian sudah belajar ya. Oke, setelah itu langsung ke pemeriksaan lingkar dada ya. Kita cek lingkar dadanya. Melewati kedua puting susu si baby. Oke. Normalnya adalah 30 sampai 38 cm. Oh, bayi ini 37 cm. Oke. Setelah pemeriksaan antropometri selesai kan? Kita langsung ke pemeriksaan TTV. TTV ya, suhu aksila. Oke, kita cek, kita tunggu sebentar. Oke, normalnya adalah 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Suhu bayinya normal, 37,1 derajat Celcius. Oke, setelah itu adalah periksa yang namanya DJB. Saya lebih suka periksa di arteri temporalis di sini. Ya. Di atas telinga, benar-benar di atas telinga. Ada yang berdenyut, itu namanya arteri temporalis ya. Silakan pakai jam, kemudian kalian cek, hitung dalam 1 menit berapa. Oh, dia 130 kali per menit. Jadi normalnya berapa? 120 sampai 160 kali per menit. Oke, periksa pernapasannya. Boleh kalian lihat, boleh juga kalau mau lebih yakin pakai stetoskop ya. Pakai stetoskop, terus silakan kalian cek di sebelah kanan. Oh iya, pernapasannya normal, yaitu 40 sampai dengan 60 kali per menit. Pernapasannya dia 50 kali per menit. Oke, sekarang pemeriksaan TTV sudah selesai. Lanjut lagi ke pemeriksaan refleks ya. Oke. Refleks pertama, refleks Moro. Saya coba buka, oh dia kaget. Refleks Moro positif ya. Refleks routing, oh dia mencari. Berarti dia positif. Ya, refleks sucking, saya kasih jari kelingking saya, oh dia menghisap. Refleks swallowing, kita bisa lihat nanti pada saat dia menyusu, berarti dia juga positif. Ya, refleks palmar grasp, ya, coba saya kasih tangan saya, oh dia menggenggam, berarti positif. Ya, refleks apalagi? Babinski di kaki, ya, di kaki kita bentuk angka 7. Angka 7-nya sesuai dengan telapak kaki ya. Angka 7. Oh, dia membuka, berarti dia positif, ya. Kemudian refleks plantar, ya. Plantar kita tekan seperti ini kakinya. Oh, dia seperti menguncup, berarti dia positif, ya. Refleks tonic neck. Oke, kita angkat sedikit, kepalanya ada seperti refleks untuk mengangkat kepala juga, itu berarti positif. Dan yang terakhir adalah glabella, ya, kepalanya dahinya kita tekan-tekan sedikit, matanya seperti ingin membuka menutup, itu berarti positif. Ada refleks lagi yang belum saya sampaikan? Ya, walking nanti di 6 bulan ya. Oke. 3 pemeriksaan pada pelvis BBL sudah kita lewati ya. Yang terakhir adalah pemeriksaan head to toe. Oke. Pemeriksaan kepala pertama, kepala yang paling banyak poinnya ya. Kepala, coba kalian perhatikan ya. Kepala yang pertama adalah kita periksa sutura ya. Ada sutura sagittalis, pemisah antara kedua os parietalis. Ada sutura coronalis, pemisah antara kedua os parietalis dan frontalis. Ada sutura frontalis, pemisah antara kedua os frontalis, dan ada sutura lamboidea, pemisah antara occipitalis dan parietalis. Oke, berarti suturanya ada semuanya normal. Oke. Kemudian periksa molase, ya, penumpukan tulang kepala, ya. Molase 0, tidak ada molase. Molase 1. Jadi nanti pada saat ujian kalian wajib menyebutkan seperti itu, ya. Molase 1, kepalanya tumpang saling berdekatan, ya. Apa molase 1? Molase 2, tumpang tindih tapi bisa dipisahkan. Molase 3, tumpang tindih tapi tidak bisa dipisahkan. Untuk bayi ini molasenya 0. Ya. Kenapa?
Iya, molase memang dilihat aja. Ya, tapi kalau dia ada tumpang tindih kita coba pisahkan. Ya, pisahkannya itu biasanya melalui suturan. Seperti itu, ya. Oke, itu molase sudah. Fontanella, ya. Fontanella ada dua, ada Fontanella mayor atau ubun-ubun besar atau kita sebut dengan bregmatica. Bentuknya adalah layang-layang, sifatnya adalah cembung. Kemudian kita lihat di belakang, oh ada Fontanella minor, ya, bentuknya adalah segitiga, sifatnya adalah cekung. Ya, kemudian bayi ini tidak ada kelainan anencephalus, hidrocephalus, makrosomia dan makrosefal dan mikrosefal. Ya, makrosomia mah bayi besar ya Bu Aisyah. Oke. Ya, itu cukup disebutkan seperti itu saja, tapi biasanya kalau pengujinya iseng, memang apa hidrocephalus, kalian tetap wajib bisa menjelaskan, gitu ya. Oke, kemudian tidak ada trauma jalan lahir, kaput succedaneum yang isinya cairan ataupun cephalhematom yang isinya adalah darah. Atau kalian mau menyebutkan tidak ada kelainan cephalhematom, kaput succedaneum, itu boleh. Tapi sekali lagi kalian wajib tahu itu artinya apa, karena biasanya penguji itu suka iseng, gitu ya. Oke, itu kepala sudah selesai, ya. Sekarang kita ke bagian wajah. Wajahnya simetris, normal, tidak ada ciri khas dari kelainan Down syndrome. Oke, sekarang kita ke mata, ya. Matanya dua-duanya simetris, tidak ada pengeluaran sekret pada mata. Kemudian konjungtivanya tidak anemis, skleranya tidak ikterik, tidak ada kelainan bawaan seperti strabismus ataupun katarak kongenital. Itu pada mata, ya. Oke, kemudian pada hidung, silakan kalian lihat hidungnya. Hidung boleh pakai, ya, boleh pakai ini ya. Oke, tapi sekali lagi kalian harus menutup karena ini tidak nyaman untuk si bayi. Oke, hidung. Oh, hidung tidak ada obstruksi. Ada terdapat dua lubang hidung. Lubang hidungnya juga simetris. Kemudian tidak ada pernapasan cuping hidung. Itu yang paling penting. Tidak ada pernapasan cuping hidung yang menandakan dia tidak ada gangguan sistem pernapasan. Oke? Ya, sekarang mulut. Ya, mulut kedua bibir itu simetris atas dan bawah, ya. Kemudian kita mau cek palatum mole dan palatum burungnya. Ya, pakai kasa. Caranya seperti ini ya. Pakai kasa, kasanya dibuka. Kemudian kalian bungkus ke satu jari atau dua jari terserah. Yang penting masuk ke mulut bayinya. Kalau Mareta satu jari cukup ya Mareta. Ya, oke. Nah, ini dia. Ini kita cek seperti ini. Di bagian atas, oh palatum molenya positif dan dia tidak ada celah pemisah. Palatum durumnya juga positif, tidak ada celah pemisah. Artinya adalah dia tidak ada kelainan labioskisis, palatoskisis, labiopalatoskisis. Kemudian lidahnya juga ada normal, salivanya tidak berlebihan, tidak ada kelainan sindrom Turner ataupun sindrom Down. Biasanya kalau kelainan sindrom Down itu salivanya berlebihan, lidahnya itu suka agak-agak gitu, keluar masuk ya. Oke, berarti pada bagian mulutnya itu normal, ya. Telinga, sekarang kita lihat telinga sebelah kanan. Oke, telinganya itu ada dua, sejajar dan simetris dengan mata gitu ya. Tidak ada obstruksi ya. Kedua telinganya itu memang normal, bolong sesuai ya, ada salurannya. Kemudian tidak ada lower ear set. Lower ear set itu dimana telinganya itu daun telinganya turun yang menandakan dia ada kelainan sindrom Pierre-Robin atau sindrom Turner. Seperti itu ya, artinya telinganya normal. Oke, sekarang kita ke leher ya. Leher cek saja, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Tolong ya, ini bayi, jangan kalian ubek-ubek, ibu coba menelan, itu nggak bisa. Atau bayi coba menelan, nggak bisa ya. Oke, kemudian kita buat si bayi nengok ke kanan untuk melihat vena jugularis. Oke, tidak tidak kelihatan, tidak bisa teraba. Oke, tidak ada vena jugularis juga. Dan kita agak buat dia seperti menghadap ke belakang. Oke, kita raba, tidak ada selaput tambahan di bagian belakang leher yang menandakan dia adanya kelainan apa? Ya,
Down syndrome atau sindrom, biasanya sama sindrom Turner juga seperti itu ya. Oke, pada leher sudah selesai ya. Oke, sekarang di bagian dada kita cek. Kita lihat dulu secara kasat mata. Apakah dia bernapas dengan normal? Oh ya, terlihatnya bernapas dengan normal ya. Dia tidak ada retraksi dinding dada, tulang iga dan interkostalisnya itu beriringan, bernapasannya itu secara bersamaan, simetris dan normal ya. Tidak ada penarikan yang berlebihan, artinya tidak ada retraksi dinding dada, artinya pernapasannya itu normal. Sekarang kita cek. Kalau itu secara kasat mata kan? Ya, sekarang kita cek yang di sebelah kiri, jantungnya. Oh, jantungnya reguler ya, tidak ada apa, tidak ada murmur. Oke, sebelah kanan ya, ketika bayi bernapas, oh dia memang pernapasannya normal, tidak ada rongki dan tidak ada wheezing ya. Itu pada dada. Oke, sekarang kita lihat pada bagian perut. Oke, pada bagian perut kita lihat saja. Oh, perutnya itu normal, tidak ada hernia diafragmatik, tidak ada hepatosplenomegali, dan tidak ada omfalokal. Kalian cukup menyebutkan saja, tapi wajib tahu itu artinya apa ya. Oke, kemudian setelah perut sudah selesai, kita lihat tali pusatnya. Tali pusatnya itu ada 2 arteri, 1 vena, tidak ada tanda-tanda peradangan seperti kemerahan ataupun keluar nanah ya. Kemudian sekalian, karena ini di bagian perut, sekalian saja kulitnya itu berwarna kemerahan ya, tidak biru dan tidak kuning. Kemudian kalian bisa cek turgor kulitnya ya, membentuk angka 7. Oh, turgor kulitnya baik, berarti artinya dia normal gitu ya. Oke, sekarang punggung bisa dilihat, dicek, dan kalau punggung itu harus diraba ya, karena kan punggung tulang belakangnya ya. Oke, diraba dari atas ke bawah. Oh, tulang punggungnya tidak ada kelainan seperti skoliosis, lordosis ataupun kifosis, dan tidak ada spina bifida, artinya dia normal. Oke. Kemudian ekstremitas atas dan bawah itu sama-sama simetris, geraknya pun aktif karena dia menangis ya kan. Kemudian bisa kita lihat di jari-jarinya itu tidak ada polidaktili, sindaktili, dan andaktili, baik di tangan ataupun di kaki, berarti dia normal. Sekarang yang terakhir adalah genitalia ya. Kalau dia perempuan, berarti kita cek perempuan. Oh, labia majoranya menutupi labia minora. Kalian harus buka ya, tetap harus dilihat. Oh, ada lubang uretranya. Lubang uretranya itu terpisah dengan vagina. Itu pada wanita, perempuan. Kalau pada laki-laki diraba. Oh, dia ada skrotum. Di dalam skrotumnya itu terdapat 2 testis yang sudah turun. Raba ya, diraba. Kemudian penisnya, oh iya, uretranya itu ada di ujung penis. Tidak ada kelainan hipospadia ataupun phimosis ya. Kemudian kita cek anusnya ya, karena ini pantun susah kan, tapi kalau bayi kan bisa diginiin kan. Kita lihat anusnya, oh ini sudah keluar mekonium, berarti dia tidak ada kelainan atresiaan. Nah, berarti sudah selesai pemeriksaan fisik kita, gampang kan? Nah, setelah itu mari kita langsung lakukan penanganan setelah pelvis BBL, yaitu mana ya? Ini dia. Sebetulnya ada yang namanya kapas mata ya. Kapas mata itu kayak ada ekornya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini air DTT ya, bukan air apa ya. Oke, jadi untuk membersihkan si kelopak mata, si matanya bayi dari dalam ke luar. Ya, oke. Nih, bersihkan dari dalam keluar. Kemudian sebagai pencegahan infeksi kita berikan salep mata. Kalau berikan salep mata dari dalam keluar atau luar ke dalam? Ya, luar ke dalam. Dan di sini ya, di bawah ya. Oke, dari luar ke dalam, dari luar ke dalam. Oke, sudah. Setelah itu si bayi ini kita akan berikan yang namanya hepatitis B0 di paha sebelah kanan ya. Hepatitis B0. Kalian sudah pernah memberikan kemarin? Ada yang sudah, ada yang belum? Ada yang sudah? Oh, belum dikasih. Oke, jadi untuk penyuntikannya sama seperti Fitka. Fitka juga kemarin sudah
Ada yang sudah pernah memberikan? Oh ya, jadi kurang lebihnya sama di vastus lateralis, tapi di paha sebelah kanan. Kalian namanya bayi ya, suka bergerak-gerak dan kalau sakit ya pasti nendang-nendang. Jadi biar pakem kalian tekan seperti ini, bentuk angka 7. Dipegang yang pakem ya, ini sudah dirobek tadi ya. Kemudian kalian ukur 3 jari ya, atau 2 jari kalau jari kita besar. Kemudian silahkan di desinfeksi ya. Ini sudah tahu ya, penggunaan hepatitis B0 itu ini kan udah dipakai berkali-kali. Ini harus ditekan dulu. Tekan dulu baru dibuka. Tahu kan? Ya, oke. Lagi ya. Ini. Oke. Terus ini silahkan dibuka. Kemudian suntikan di vastus lateralis. Set. Keluarin semua. Nih, nah ini langsunglah kita strapless ya. Strapless apa namanya? Dilem. Strapless. Kasihan ya. Plester. Kenapa harus di plester? Kenapa? Iya betul. Ya selain untuk mencegah darahnya, yang paling utama adalah menandakan oh dia memang udah diberikan hepatitis B0. Vanessa, kamu ngantuk ya Vanessa? Oke, awas ya Vanessa, kalau kita nggak bisa saya naik hitam nanti ya. Oke, ya ini paha kanan sudah diberikan HB0. Kemudian selanjutnya adalah kita cap kakinya. Dan biasanya nanti ada ininya kan, ada lembaran cap kaki kan? Ya, cap kakinya, kaki kiri, set. Iya kaki kiri, terus pakai kertas itu kan, kaki kanan. Di puskesmas masih ada begitu nggak? Ya, pakai kanan gitu ya. Oke, setelah itu kita pakaikan gelang, jangan sampai dia tertukar ya. Nanti kayak sinetron, bayi tertukar. Oke, pakaikan gelang. Oke, setelah selesai, ya. Nah ini baru kita buka. Tinggal kita pakaikan baju si bayi ya. Oke. Nah ini silahkan ya kalian pakaikan gitu ceritanya ya. Oke, ceritanya dia sudah pakai baju, terus tinggal dibedong. Ya, terus pakaikan topi. Oke, ini ke tempat sampah warna merah. Ya, mana? Nggak ada ya. Oke, nah sekarang saya mau ke ibunya. Ibunya siapa nih? Galuh. Ibu, permisi. Ibu, ini bayinya saya kembalikan ya. Sudah saya lakukan pemeriksaan fisik, Bu. Jadi, Ibu untuk hasil pemeriksaan fisiknya secara keseluruhannya itu normal ya Bu. Berat badannya itu tadi 3 kilo, panjang badannya itu 50 cm. Cukup sampai di situ karena ibunya yang lain-lain kalian mau jelaskan hernia diafragmatik tidak ada, ibunya tidak paham ya. Jadi cukup sampai di situ. Dia hanya ingin tahu berat badan sama panjang badannya berapa biasanya. Untuk sisanya itu semuanya dalam batas normal Ibu. Tidak ada kelainan sama sekali dan memang jenis kelamin bayinya Ibu itu adalah perempuan. Selamat ya Bu ya. Ya, jadi Ibu, saya mau memberikan edukasi sedikit. Tolong untuk bayinya ini tetap dijaga kehangatannya ya Bu ya. Karena bayi baru lahir itu biasanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi di lingkungan luar. Jadi dia cepat kehilangan panas tubuhnya Bu. Jadi wajib dijaga kehangatan. Pakaikan bedong, pakaian hangat, kemudian pakaikan topi ya Bu. Kemudian kalau dia pipis langsung diganti popoknya. Jangan dibiarkan dia basah karena nanti dia akan hipotermi seperti itu ya Bu. Kemudian nanti bayinya akan kami mandikan di 6 jam kemudian. Berarti nanti di sekitar jam 10 pagi ya Bu. Karena kembali lagi bayi itu kan gampang kehilangan panas tubuh. Jadi memang kita mandikannya 6 jam kemudian seperti itu. Kemudian ada satu lagi Bu, nanti kalau ada tanda-tanda
bahaya seperti bayinya itu ibu rasa suhu tubuhnya itu dingin, atau dia demam, atau ada nanah pada matanya, atau ada tanda-tanda peradangan pada tali pusatnya, misalnya pas ibu cium berbau keluar nanah merah, kemudian misalnya bayinya juga kejang atau mengalami gangguan pernapasan, itu ibu harus segera melapor ke kami, petugas kesehatan, atau segera misalnya kalau ibunya sudah mau pulang, segera ke fasilitas kesehatan yang tersedia. Seperti itu ya, jangan lupa disusukan bayinya ya Bu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada. Kalau begitu selamat atas kelahiran bayinya ya Bu. Terima kasih. Ya, seperti itu babies bebeknya ya. Oke, sampai di sini ada yang